Teman-teman silakan siapkan kopi, teh, panganan kecilnya ya. Ini materinya udah dibuka karena setelah ini nggak boleh meninggalkan laptop karena isinya daging semua. Baik, Bercanda. teman-teman, kenalkan saya Nani Subarto, saya aktif di Persona Global Indonesia. Jadi kalau bicara Persona Global Indonesia, kami ini adalah branded office dari Persona Global Inc. yang pusatnya ada di Amerika. Kebetulan kami memiliki satu signature program yang sangat memudahkan para pihak untuk bisa meningkatkan kompetensi. Tentunya kalau bicara meningkatkan kompetensi, kita ingin sekali peningkatan itu, perubahan itu dapat kita rasakan dalam waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu, salah satu signature program dari program-program kami itu biasanya kami kemas, kami kembangkan, kami fasilitasi dalam satu strategic change workshop yang tentunya nanti kaitannya sesuai dengan konteks dari masing-masing kompetensi yang ingin dikembangkan. Nah, hari ini kita bicara konteksnya adalah konteks bagaimana kita bisa berpikir, bertindak kreatif dan inovatif sehingga pada akhirnya kita bisa terbantu di dalam mengambil keputusan. Dan keputusan pun yang kita ambil tentunya keputusan yang melalui proses yang berkualitas. Jadi bisa dibayangkan kalau kita ngambil keputusan, proses berpikirnya, proses menyeleksinya, proses mengevaluasinya, sampai proses mengambil keputusan itu sendiri, itu bisa melalui proses yang berkualitas, kita bisa bayangkan hasilnya tentunya akan memberikan impact atau nilai tambah yang positif. Oke. Nah, apa yang tadi saya sampaikan kepada teman-teman itu adalah pengantar, gitu ya. Pengantar bahwa kita ini punya yang namanya metodologi ataupun cara-cara yang unik untuk bisa menyadarkan pihak lain bahwa ketika kita menghadapi suatu keadaan yang menuntut kita berubah ke arah yang lebih baik, maka ternyata secara research manusia itu sering sekali dan menyukai sekali dan bisa membeli, tanda petik membeli, cara-cara yang betul-betul bisa bisa dia melihatnya dengan nyata dan bisa dilakukan melalui proses yang tentunya melibatkan proses analogi. Jadi, box yang tadi saya gunakan untuk memperkenalkan diri, sebetulnya saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa baik dengan box nyata maupun box yang tidak nyata, kita masing-masing manusia itu di kepalanya ada box. Dan box itu menggambarkan yang namanya mindset. Kenapa mindset? Karena di kepala kita ada serangkaian gitu ya, cara pandang yang tentunya berkaitan dengan segala macam isu, segala macam persoalan, atau segala macam tantangan. Kurang lebih begitu, teman-teman. So, proses dari think out of the box, inilah yang membuat proses kita bisa berubah ya secara cepat untuk menyadari saya punya box ini, box yang seperti apa. Dan ketika nanti kita bicara tentang katakanlah perubahan, apakah itu perubahannya bertujuan menjadi seorang leader yang lebih efektif, atau perubahannya terkait dengan bagaimana saya bisa menjadi anggota tim atau individual kontributor yang jauh lebih efektif, gitu kan? Maka kaitan dengan box, maka kita akan satu menyadari box yang sudah ada atau box yang sekarang saat ini saya miliki terkait dengan leadership, terkait dengan keberadaan saya sebagai anggota tim, itu seperti apa, itu yang harus dibedah. Dan kemudian memunculkan pertanyaan kepada diri kita, bagaimana selanjutnya saya punya box yang lebih baik, supaya pada akhirnya saya bisa membuat dunia saya tentang kepemimpinan yang efektif dari diri saya, itu bisa saya dapatkan dengan box yang lebih baik. Kurang lebih seperti itu. So, siang hari ini atau pagi hari ini, kita akan banyak bicara tentang kenapa ini menjadi penting.
metode seperti ini kenapa perlu dipertimbangkan dan menjadi penting. Terus apa saja sih sebetulnya yang nanti akan akan hadir di dalam memahami box yang kita punya saat ini, dan bagaimana kita bisa memiliki box yang lebih baik lagi. Itu kurang lebih seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian. So, jadi kita sering mendengarkan tadi seperti bagaimana jawaban teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kita sering sekali mendengarkan orang mengatakan yaitu think out of the box, tetapi tidak ada satu orang pun ya yang kemudian menjelaskan apa itu box gitu kan ya. Jadi teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, ketika Anda dan juga anggota tim Anda memutuskan untuk, hey, kita harus berubah, gitu kan ya. Hey, kita harus berubah, maka disitulah secara harfiah kita mulai menggunakan kata-kata think out of the box. Oke. Nah, dari apa yang tadi kita coba simulasikan dan coba refleksikan apa yang dimaksud dengan box itu sendiri, maka box ini menjadi rangkaian dari yang namanya mind atau pikiran ya, atau pandangan yang tentunya banyak sekali yang ada di dalam kepala kita. Apakah itu tentang masa lalu, apakah itu tentang bagaimana kita dikembangkan, ataukah itu tentang ketakutan, ataukah itu tentang pendidikan, tentang prosedur, tentang bagaimana meningkatkan kinerja dan sebagainya. Ya, yang kalau kemudian dikumpulkan, maka itu juga bisa bentuknya seperti kotak di dalam kepala kita, kurang lebih seperti itu. Jadi dengan demikian teman-teman, box yang ada di kepala kita sendiri itu sebetulnya adalah pikiran yang tidak disadari, dan biasanya pikiran yang tidak disadari ini gitu ya pastinya terkait dengan zona nyaman kita dan juga terkait dengan keinginan kita untuk sukses gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman, physical box baik yang nyata maupun tidak nyata itu sebetulnya mewakili dari cara kita berpikir. Oke, ya. Dan kalau kita coba bayangkan teman-teman, ketika ya, karena Anda nggak punya box seperti saya, tapi let's say marilah kita coba membayangkan. Oke, marilah kita membayangkan, apalagi ketika kita bicara tentang gimana caranya kita bisa mengembangkan ide kreatif, bagaimana caranya kita bisa membayangkan sesuatu yang inovatif, maka think out of the box itu juga melibatkan kemampuan kita untuk membayangkan. Oke, coba kita bayangkan, kalau di kepala Anda ada kotak yang menutupi kepala Anda, dan kotak itu hanya punya beberapa bolongan-bolongan yang menempel persis di depan mata Anda, dan juga menempel persis di bawah hidung Anda, dan juga menempel persis di depan mulut Anda, apa rasanya? Monggo Mas Novian, boleh dipandu. Kira-kira Oke, kalau kita ada box di kepala kita dengan lubang-lubang yang sedikit, ada di depan mata kita, ada di depan hidung kita, ada di depan mulut kita, apa kira-kira yang kita akan rasakan atau yang akan kita alami kira-kira? oke, silakan ditulis teman-teman di chat ya. Kalau kita di dalam sebuah box, tapi ada bolong-bolong kecil yang kita bisa lihat di depan mata, di depan hidung, di depan mulut kita. Kira-kira apa yang teman-teman rasakan? Ini Mbak Istighfar nih udah bilang pandangan terbatas. Ya, Yes, betul sekali. sedikit terganggu, tetap bisa melihat tapi terganggu, terbatas. Oke. Rasanya berbeda, agak sesak nafas. Wah, ini kayaknya Ya, asma ini ya. Hati-hati yang betul. asma ya. Keterbatasan, monoton, Oke, ya. Jadi pandangan terganggu. terbatas, terganggu itu sebetulnya menggambarkan tidak nyaman banget, sesak napas, betul nggak gitu ya? Terus kayak mati gaya, gimana nih gitu ya? Kita nggak bisa lihat ke kanan ke kiri itu terbatas sekali, dan itulah keadaan kita sesungguhnya, yaitu ketika kita under pressure kita akan mengalami itu. Dan under pressure itu akan sering kita alami ketika kita bicara tentang sesuatu yang mengganggu kenyamanan kita, yang mengganggu keamanan kita.
Termasuk ketika kita bicara untuk mengejar kesuksesan, itu mulai ya, itu mulai tekanan-tekanan itu rasanya hadir di dalam diri kita. Jadi the box itu menggambarkan adalah pikiran yang kita tidak sadari yang seringkali terkait dengan yang namanya kenyamanan kita dan juga terkait ketika kita berupaya untuk mengejar kesuksesan kita. Ya, jadi ketika Anda udah mulai mengalami yang namanya sesak napas, buntu, pandangan terganggu, kemudian rasanya juga nggak nyaman, sesak napas dan sebagainya, itu artinya Anda lagi berada di dalam box Anda. Sehingga dengan demikian Anda paling tidak menyadari bahwa saya harus cari jalan keluar. Gimana caranya? Karena dengan demikian box ini bukan box yang lebih baik untuk saya bisa menghadapi situasi atau tuntutan kondisi yang saya harus hadapi. Oke. Nah, jadi dengan demikian teman-teman, ketika kita ingin memiliki box yang lebih baik supaya kita tidak mengalami hal-hal yang seperti itu, biasanya diperlukan pada saat Anda diminta untuk mengembangkan ide yang kreatif dan Anda diminta untuk bertindak inovatif. Oke. Maka kalau begitu mari kita pahami dulu ya. Kreativitas itu apa menurut Anda dan inovasi itu menurut Anda inovatif itu apa? Boleh kira-kira secara cepat Anda bisa tuliskan di situ di chat Anda. Silakan teman-teman tulis ya, kreativitas itu apa dan inovasi itu apa. Ya, ini udah mulai menulis ya. Di luar hal yang baru. Oke. Ya. Kreativitas dan inovasi kira-kira itu apa? Melakukan perubahan-perubahan yang berbeda. Ya, terima kasih Mbak Rina. Enggak, silakan teman-teman. Kira-kira apa yang disebut dengan inovasi atau kreativitas silakan. Kualitas tindakan, kemudian suatu hal yang lebih baik. Ya. Oke, ada lagi mungkin ide baru, ide yang diimplementasikan. Ini Pak Gun jawab, oke. Kemudian ada Pak Edi, membuat hal baru itu kreatif dan inovatifnya melakukan peningkatan terhadap hal yang sudah ada menjadi valuable. Oke, thank you Pak Edi. Kemudian Imung Hikmah, kreativitas melihat hal biasa dengan kacamata dan frame yang luar biasa. Ini inputannya dari teman-teman Mbak Nani. Baik. Jadi kalau boleh saya simpulkan, jadi secara garis besar apa yang disampaikan oleh teman-teman itu tidak lain adalah upaya untuk bertindak gitu kan ya, yang tidak dibatasi oleh pola lama. Jadi kreativitas itu adalah kapasitas untuk bertindak gitu kan ya, yang tidak bertindak dengan cara-cara yang tidak dibatasi oleh pola lama. Sementara kalau yang namanya inovasi, bagi saya pribadi gitu, sesuatu yang menggambarkan bahwa itu adalah inovatif gitu ya, adalah sesuatu yang sudah diimplementasikan, sesuatu yang dari ide kreatif kemudian dieksekusi dan kemudian hasilnya ternyata memberikan nilai baik untuk berbagai pihak. Maka disitulah unsur yang namanya inovasi. Jadi think out of the box itu tidak lain adalah bagaimana kita bisa mengambil tindakan gitu kan ya di luar dari mindset kita yang saat ini. Karena the box itu menggambarkan mindset kita saat ini. Oke. Tapi bagaimana saya bisa tahu dengan nyata gitu kan ya bahwa cara pandang saya saat ini seperti ini gitu. Nah, ini yang mesti dibuka secara nyata. Oleh karena itu ya maka metodologi bagaimana kita bisa menyadarkan orang gitu ya dengan pendekatan-pendekatan yang dari tidak nyata menjadi nyata itu akan jauh lebih memudahkan. So think out of the box ya. Intinya tidak lain adalah
bagaimana upaya kita bisa membangun box yang lebih baik lagi yang kita punya saat ini. Jadi kalau kita punya cara dengan menggunakan sesuatu yang kita bisa gunakan dengan metodologi yang fun, kemudian nyata dan menggugah kemudian orang untuk berpikir secara berbeda, maka menggunakan box yang tujuannya adalah membantu memfasilitasi banyak pihak untuk bisa berpikir keluar dari cara berpikir saat ini, itu tidak lain adalah untuk memfasilitasi dari yang tidak nyata menjadi nyata, dari yang tidak disadari menjadi lebih sadar, dari yang tidak mungkin ternyata mendorong untuk menjadi lebih actionable atau bisa dieksekusi. Ya. Nah, ini ada beberapa prinsip yang sebetulnya saya juga mengiyakan gitu kan ya. Setelah saya sadari ternyata pada dasarnya manusia tidak mau bukannya tidak mau berubah sebetulnya, tapi dia tidak ingin dirubah oleh orang lain, tetapi yang dia inginkan adalah dia ingin merubah dirinya sendiri. Artinya jauh lebih mudah merubah diri sendiri ketimbang harus merubah orang lain. Oleh karena itu ada satu prinsip yang sebetulnya make sense buat saya, bahwa perubahan itu ibaratnya adalah pintu yang harus dibuka dari dalam gitu. Jadi kalau seorang leader gitu ya, mau menekan, mau kemudian memberikan ceramah, memberikan macam-macam gitu ya cara, tapi kalau tidak bisa ya menstimulus kesadaran dari dalam, maka perubahan itu akan menjadi sesuatu yang hanya indah dalam tataran penyampaian gitu ya. Tapi kalau kemudian kita punya cara bagaimana memberi kesempatan orang lain untuk bisa membuka pintu ya mindset ya, membuka mindsetnya sendiri dari dalam, bukan dibuka oleh orang lain, maka itu akan jauh lebih mudah, kurang lebih seperti itu. So jadi teman-teman, metodologi yang nanti teman-teman bisa lakukan adalah bagaimana kita bisa mengenali box kita dulu untuk kita siap melakukan terobosan demi kreativitas dan juga demi inovatif gitu ya kira-kira teman-teman. So mengenali box itu membutuhkan kemampuan kita untuk mengeksplor current thinking kita tuh seperti apa. Oke, dan juga membutuhkan kemampuan kita untuk mengidentifikasi apa sih yang sampai dengan saat ini masih efektif berfungsi, masih efektif berjalan, dan apa yang tidak efektif lagi, sehingga perlu untuk dipertimbangkan atau perlu dilakukan yang namanya recharging atau yang namanya perubahan, gitu kan ya. Terus bagaimana saya bisa kemudian menyampaikan ini kepada yang lainnya? Perilaku-perilaku apa saja yang nanti harus saya miliki dan harus saya tunjukkan kepada yang lainnya agar saya memiliki box yang lebih baik lagi terkait dengan apa yang saya ingin rubah. Nah, teman-teman sekalian, kalau tadi saya menggunakan box secara fisik seperti ini, dan kemudian saya lakukan yang namanya pembedahan, maka sebetulnya kita bisa melihat secara nyata isi dari apa yang ada di dalam kotak kita nih teman-teman, seperti ini. Jadi kalau boleh saya gunakan secara bayangan gitu ya. Jadi yang ada di dalam box kita itu adalah perasaan-perasaan yang sebetulnya menggambarkan unconscious thinking kita, yaitu pikiran-pikiran yang tidak kita sadari gitu. Dan biasanya
pikiran-pikiran yang tidak kita sadari ini kalau sudah kemudian dikaitkan dengan yang namanya keamanan, keselamatan, dan juga dorongan untuk menjadi jauh lebih baik, jauh lebih sukses gitu kan. Maka ini akan sangat terkait dengan rasa-rasa yang mungkin menggambarkan tekanan tinggi. Ya, seperti sesuatu yang mungkin tidak kita sadari adalah ketika kita bicara tentang keadaan yang sedang menekan, tiba-tiba suara kita mungkin gitu ya menjadi jauh lebih tinggi gitu ya nadanya, atau kemudian kita menjadi jauh lebih cuek orangnya. Nah, masing-masing orang memiliki unconscious thinking yang berbeda-beda. Itu ada di dalam box kita. Kemudian yang kedua juga tentang di dalamnya itu tentang apa namanya situasi yang penuh dengan ketidakpastian gitu ya, yang penuh dengan teka-teki gitu. Saya masih belum tahu nih apa yang harus saya lakukan. Itu ada di dalam box kita gitu ya. Terus kemudian apa namanya rasa-rasa atau pikiran-pikiran gitu ya. Ketika kita kemudian memakai box itu sendiri gitu, maka itu juga hadir di dalam box kita. Oke. Tetapi di dalam box kita sebetulnya kita juga punya bagian depan yang sering kali disebut sebagai public safe, ya, public self, ya, yang sebetulnya public self itu adalah bagian yang kita gunakan untuk apa namanya berinteraksi gitu ya dengan pihak lain, atau bagian yang memang nanti melindungi dalamnya kita gitu ya. Terus kemudian di dalam box kita sebetulnya kita juga punya logika yang ada di depan di situ ya. Nah, logika ini sebetulnya digunakan untuk nanti bisa kita berdayakan untuk memfilter, menyaring gitu, sehingga membuat kita menjadi lebih memahami gitu ya. Nah, kalau kita lihat di box gitu kan ya, ternyata di dalam box itu ada kanan, sisi kanan, ada sisi kiri. Nah, biasanya sisi kanan, sisi kiri itu terkait dengan nanti proses pengambilan keputusan, ya, proses pengambilan keputusan yang cepat sekali, di mana menggambarkan hal-hal yang perlu kita hindari, hal-hal yang menguras energi kita, atau hal-hal yang di mana kita butuh untuk kita bisa menjadi jauh lebih berdaya, gitu ya, atau hal-hal yang bisa membuat kita lebih menarik, gitu ya, kurang lebih. Dan di dalam box kita sendiri, sebetulnya kita punya gambaran loh tentang sukses image kita gitu, tentang tujuan apa sih yang mau kita capai, kurang lebih seperti itu. Itulah sebetulnya yang ada di dalam box kita, teman-teman. Ya, jadi itu yang harus disadari dan dipahami oleh teman-teman gitu kan. Kalau kita nanti pada akhirnya ya, selain memahami current thinking kita sendiri yang di apa namanya diwakili oleh box kita gitu kan ya, dan juga bagaimana pada akhirnya kita bisa memiliki box yang jauh lebih baik lagi. Kalau tadi teman-teman sudah mengatakan ketika kita punya box di dalam kepala kita gitu ya, ya terus kita tidak sadari gitu, maka ketika under pressure maka kita itu ibaratnya kayak sedang menggunakan kotak yang ada di kepala kita, di mana tadi teman-teman sudah mengatakan rasanya sesek, rasanya pandangan itu tidak bisa lihat ke kanan ke kiri dan sebagainya. Nah, ini hati-hati. Kalau sudah berkaitan dengan zona nyaman, kemudian dorongan untuk melakukan sesuatu yang di luar dari kebiasaan, dan Anda mulai mengalami itu, maka Anda akan kemudian dengan mudah sadar bahwa saya sedang memakai box lama saya. Saya sedang terkungkung dengan box saya. Sehingga bisa jadi saya tidak bisa melihat sesuatu yang potensi buat saya, potensi untuk lebih, sehingga bisa jadi saya telinganya tertutup untuk mendengarkan orang lain gitu, sehingga juga bisa jadi gitu ya saya kemudian tertekan dengan keadaan atau situasi yang saya sendiri nggak tahu gitu ya, kompleks gitu ya, masih menjadi teka-teki gimana caranya, dan itu makin lama tertumpuk, dan akhirnya kita semakin sempit boxnya, kurang lebih seperti itu. Oke, nah jadi dengan demikian kalau kita tidak punya cara, tidak sadar dan tidak tahu gimana caranya
agar box saya menjadi jauh lebih baik, lebih memberikan kelonggaran, lebih bisa membuat saya meskipun dengan box yang lama, tapi saya bisa melihatnya tidak hanya dengan bolong-bolong saja yang terbatas gitu ya, tapi saya bisa membuka mata dengan enak gitu kan ya. Maka yang Anda harus apa namanya? Yang Anda harus pikirkan kan adalah bahwa itu akan membuat diri Anda beresiko, termasuk bisnis Anda juga beresiko. Ya, kalau Anda tidak apa namanya, menyadari dan tidak menemukan bagaimana saya punya box yang lebih baik, gitu ya. Oleh karena itu, apa yang saya harus lakukan, gitu ya, supaya box saya menjadi jauh lebih baik adalah kita lakukan yang namanya breakthrough, gitu ya. Ya, kita lakukan yang namanya terobosan atau lakukan sesuatu yang berbeda dengan boxnya Anda sekarang ini, gitu ya. Jadi yang Anda harus lakukan apa? Kurang lebih adalah selalu men-challenge ya, untuk berpikir kepada satu adalah untuk berpikir bagaimana menyelaraskan ya apa namanya kesuksesan masa depan Anda ya. Terus kemudian berpikir untuk terbuka, menggunakan filter-filter apa nih yang nanti bisa saya lakukan agar saya akhirnya pandangannya juga menjadi jauh lebih baik, lebih luas, lebih membangun gitu kan ya. Terus kemudian apa namanya? Tantang cara berpikir Anda untuk merubah nanti keputusan-keputusan apa yang nanti Anda mau lakukan gitu kan ya. Sambil kemudian mulai melatih diri Anda untuk membayangkan kira-kira behavior-behavior apa saja nih yang nanti perlu saya bangun supaya pada akhirnya bukan hanya saya punya gambaran tentang masa depan saya saja, tapi saya juga punya gambaran tentang perilaku-perilaku apa saja yang saya harus prediksi untuk saya miliki dan kemudian saya prediksi bagaimana saya akan lakukan dan kemudian saya bisa membayangkan kalau itu semua nanti akan saya lakukan kira-kira perubahan apa yang akan terjadi dalam diri saya. Nah, nanti ini semua tentunya akan Anda komunikasikan kepada lainnya. Oleh karena itu membutuhkan nanti perilaku bagaimana berkomunikasi secara mempersuasi sehingga pada akhirnya pihak lain bisa melihat bahwa Anda sudah memiliki box yang lebih baik. Kurang lebih seperti itu. Mbak Nani, Yes. izin bertanya boleh Mbak Nan? Boleh, silahkan. Oke, Mbak Nani bisa ambil minuman juga biar sambil minum. Jadi kalau saya lihat sepintas di makalahnya Mbak Nani bahwa think of the box ini bukan berarti filosofinya totally melepaskan topinya, tapi bukan topi, kotaknya, tapi mengganti kotaknya dengan kotak yang lebih nyaman ya Mbak Nani ya. Ya, jadi istilahnya mengganti dengan kotak yang lebih baik. Yang lebih baik, oke, oke. Jadi Yes. tetap tetap ada kotaknya, tapi dengan kotak yang lebih jelas, filternya, lubangnya lebih banyak, dan hal-hal yang lebih baik gitu ya, kurang lebih ya Mbak Nana ya. Betul. Dan ini pasti ada kaitannya dengan behavior yang nanti kita mesti rubah. Oke, 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 oke. Ya, berarti secara nggak langsung kita harus mengidentifikasi kira-kira per hari ini kita kotaknya seperti apa gitu ya. Jadi Ya, semua semua permasalahan, istilahnya apapun itu yang menjadi hambatan kita hari ini, kita harus gantikan kotaknya gitu ya untuk betul. ke arah yang lebih baik ke depannya. Oke, oke, siap, siap. Tadinya saya berpikir kita copot kotaknya gitu Mbak Nan. Tapi ini gambarannya sepintas ini dengan materi yang ada, kita mungkin nggak copot tapi mengganti kotaknya dengan kotak yang lebih nyaman salah satunya. Gitu ya Ya, Mbak Nan? ya, ya. Jadi Oke, kata-kata lebih baik karena bagaimanapun juga kotak lama kita tuh masih ada di dalam kepala kita gitu. siap, siap, siap. Tapi bagaimana kemudian kita punya cara menyadari kotak lama kita sekarang ini sehingga kita bisa punya kesempatan untuk melihat ini
ini align nggak dengan tuntutan sekarang, gitu ya? Oke, Atau siap, siap. jangan-jangan memang sudah tidak berlaku lagi gitu loh ya, sehingga kalau tidak berlaku lagi, maka tadi under pressure tadi itu yang akan kita rasakan gitu. Oke, oke, oke. Siap, Mbak. Thank you, Mbak. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya juga, Mangga. Silakan langsung di-unmute saja, langsung bertanya, dan bisa langsung bertanya ke Mbak Nani. Silakan, Coach Nani. Silakan yang ingin bertanya. Mangga, di-unmute dan langsung bertanya. Sepertinya belum ada, Mbak Nan. Kita Oke, lanjut dulu kalau gitu. Mangga, boleh? silakan. Oke. Nah, mari kalau begitu, eh, bagaimana caranya kita bisa men-challenge pikiran kita untuk bisa kita selaraskan dengan eh, apa namanya kesuksesan yang kita inginkan di masa depan, gitu kan ya. Terus bagaimana kita bisa membuka apa namanya cara berpikir kita dengan filter yang lebih baru, merubah keputusan-keputusan yang mau kita ambil, gitu ya, dan juga memprediksikan kira-kira behavior apa saja gitu ya. Nah, ketika kita ingin menyelaraskan ya thinking kita nih dengan kesuksesan masa depan kita gitu kan ya, maka menjadi penting sekali buat Anda untuk terbiasa menciptakan suatu image ya yang Anda bisa gambarkan kesuksesan yang mau Anda dapatkan atau mau Anda bangun. Jadi create your success image ini menjadi satu keterampilan nanti yang pelan-pelan nanti Anda bisa kembangkan. Anda bayangkan kira-kira saya ingin kalau membayangkan box yang lebih baik gitu ya dari saya untuk bisa menjadi leader yang lebih baik gitu kan. Kira-kira image sebagai seorang leader yang seperti apa ya yang akan saya bangun di dalam box saya. Kurang lebih seperti itu. Maka nanti kemampuan Anda untuk berpikir dari yang namanya divergen menjadi konvergen itu dibutuhkan sekali gitu. Brain holism merupakan satu dari 4 kapasitas kreativitas yang bisa membantu Anda mempunyai box yang lebih baik. Jadi di sini kemampuan Anda menggunakan otak kanan, otak kiri sangat diperlukan sekali. Ya, jadi memiliki box yang lebih baik, misalnya tentang menjadi seorang leader yang efektif. Misalnya ternyata Anda punya gambaran bahwa leader yang efektif itu tidak lain adalah gambarannya adalah leader yang bisa menginspirasi. Itu adalah bayangan saya sebagai success image dari leader yang efektif. Gitu. Jadi dengan demikian menyelaraskan gitu ya, menyelaraskan cara berpikir tentang masa depan gitu kan ya, itu jauh lebih penting ketimbang kita harus fokus kepada yang masa lalu yang sebetulnya sudah tidak valid lagi atau tidak efektif lagi untuk kita gunakan. Itu breakthrough-nya gitu ya. Jadi cara pertamanya gitu ya. Jadi kita harus punya kemampuan untuk menggambarkan image yang mau kita bangun, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian yang kedua, bagaimana saya kemudian juga bisa memiliki filter yang lebih baik lagi supaya saya bisa dibantu dengan lebih mudah memiliki box yang lebih baik lagi. Maka perilaku yang nanti Anda harus bangun adalah kembangkan rasa ingin tahunya Anda. Karena dengan mengembangkan rasa ingin tahunya Anda, maka Anda akan pelan-pelan terbuka kepada lainnya. Artinya terbuka terhadap box orang lain, terbuka terhadap pikiran atau perasaan orang lain, dan disitulah yang kemudian membuat Anda menjadi jauh lebih mudah untuk menemukan atau mengungkapkan sebetulnya kapasitas aslinya Anda. Ternyata banyak sekali yang kapasitas aslinya Anda yang Anda tidak sadari. Ya, itu adalah breakthrough yang kedua supaya Anda bisa memiliki box yang lebih baik lagi. Nah, breakthrough yang ketiga yang membuat Anda tergerak untuk mengambil keputusan yang berbeda gitu kan
kan ya, supaya Anda memiliki box yang lebih baik, supaya Anda bisa berubah ke arah yang lebih baik, sehingga box Anda menjadi lebih pas untuk tuntutan yang Anda hadapi, gitu kan ya. Maka nanti Anda akan bisa mengidentifikasi kira-kira perubahan-perubahan apa yang menurut Anda itu perlu dikurangin, karena kalau tidak dikurangin itu akan bisa memberikan impact kepada upaya Anda untuk mendapatkan box yang lebih baik, gitu ya. Atau hal-hal apa lagi yang bisa Anda stop, gitu ya. Itu nanti Anda akan berpikir dan kemudian Anda akan mengidentifikasikannya. Oke. Selain itu, Anda juga diminta untuk nanti berpikir kira-kira perubahan-perubahan positif apa yang nanti mau Anda akan mulai lakukan dan Anda akan tingkatkan. Oke. Jadi memang bahwa setiap kemajuan itu selalu dimulai dengan yang namanya merubah ya cara berpikir Anda, merubah mindset Anda, merubah pola berpikir Anda, cara pandang Anda. Kurang lebih begitu. Itu adalah breakthrough yang ketiga untuk memiliki box yang lebih baik lagi. Nah, breakthrough yang keempat ya, maka Anda diminta untuk merubah pola berpikir Anda. Oke. Ada beberapa pertanyaan, jadi di sini kemampuan Anda menanyakan diri Anda sendiri itu akan membuat Anda menjadi lebih mudah melihat bayangan masa depan Anda, memperkirakan ya masa depan Anda itu seperti apa, gitu ya. Jadi yang pertama adalah kalau saya melakukan sesuatu yang berbeda dari box lama saya, gitu kan ya, kira-kira hal baru apa yang mungkin saya akan lakukan? Gitu kan ya. Kemudian ada juga pertanyaan yang powerful yang nanti Anda bisa pertanyakan kepada diri Anda dalam rangka membuat box yang lebih baik, gitu kan ya. Kira-kira hal baru apa yang nanti banyak sekali Anda akan ucapkan, gitu ya. Pernyataan-pernyataan apa yang Anda kaitkan dalam upaya memiliki box yang lebih baik sebagai leader yang mungkin menginspirasi, kira-kira kata-kata apa yang sering akan Anda pakai. Oke. Kemudian Anda juga bayangkan ya, coba Anda kemungkinan-kemungkinan yang Anda nanti bisa lihat kira-kira feedback-feedback apa yang kalau nanti Anda tanyakan kepada berbagai pihak yang memang merasakan kepemimpinan Anda, gitu kan ya, kira-kira mereka akan memberikan feedback apa, ya. Dan nanti kalau Anda kemudian punya kesempatan untuk kemudian melihat diri Anda di depan kaca, gitu kan ya, kira-kira apa yang kelihatannya Anda akan lihat, ya. Anda akan menemukan diri Anda di depan kaca itu seperti apa, ya. Jadi breakthrough untuk mendapatkan box yang lebih baik itu ternyata juga membutuhkan kemampuan Anda untuk memprediksikan tentang masa depan yang mungkin Anda akan dapatkan, ya. So, dengan demikian teman-teman, breakthrough yang berikutnya adalah kalau itu semua sudah Anda miliki, maka untuk bisa menginspirasi, meyakinkan diri Anda dan juga pihak lain bahwa Anda punya box yang lebih baik, bahwa Anda sudah bisa membuka pintu dari dalam untuk diri Anda sendiri, gitu ya, maka Anda harus punya kemampuan untuk berbagi, ya, pikiran baru Anda ini kepada pihak lainnya. Nah, ini tentunya membutuhkan kemampuan mempersuasi Anda, bukan hanya kepada diri Anda, tetapi juga kepada yang lainnya. Nah, mempersuasi ini membutuhkan yang namanya flex hati, teman-teman. Nah, kalau flex hati itu kita pahami, sebetulnya flex hati itu adalah kata yang merupakan gabungan dari dua kata. Ya, satu kata yang merupakan gabungan dua kata. Flex hati itu adalah gabungan dari fleksibilitas dan empati. Oke. Nah, fleksibilitas dan empati ternyata sangat diperlukan pada waktu kita ingin membangun box yang lebih baik.
Karena dengan fleksibilitas dan empati, maka kita akan bisa mengidentifikasi kira-kira kapasitas yang kita punya dalam diri kita itu seperti apa. Apa yang menjadi keunggulan, keaslian dari keunggulan kita. Apa yang menjadi keterbatasan kita. Oke, maka keunggulan dan keterbatasan inilah yang nanti bisa merubah pengambilan keputusan Anda. Anda mau melakukan apa agar Anda bisa punya box yang lebih baik. Oke. Kalau Anda tahu keterbatasan Anda, maka Anda akan berpikir, apa yang harus saya stop? Apa yang harus saya kurangin? Kalau Anda mengenali ya kapasitas atau kekuatan Anda, maka Anda bisa mudah mengidentifikasi apa yang saya harus berdayakan, ya, apa yang kemudian harus saya tingkatkan. Ya. Demikian juga ketika Anda nanti ingin membangun filter yang baru, maka mengenal orang lain, mengenal kekuatannya, mengenal keterbatasannya, itu akan membantu Anda memiliki box yang jauh lebih baik lagi dan membuat Anda lebih mudah untuk membangun box yang lebih baik lagi. Oke. Terus kemudian untuk bisa Anda mengidentifikasi, maka diperlukan juga kemampuan Anda, kekuatan Anda untuk bisa mengendalikan diri Anda. Dan ternyata mengendalikan diri Anda itu membutuhkan empati. Karena empati itu sesungguhnya adalah kemampuan bagaimana Anda memahami ya, pikiran, gagasan, ya, atau pandangan ya, baik diri sendiri maupun orang lain gitu ya, dan mampu memproyeksikannya tanpa harus larut. Nah, artinya adalah kemampuan Anda ya untuk hadir 100% guna membangun ya box yang lebih baik gitu kan. Itu sangat diperlukan. Maka ada istilah yang namanya mindfulness. Ya, artinya kesadaran diri yang penuh untuk bisa melihat, merasakan box lama saya dan box yang lebih baik itu membutuhkan empati, dan empati membutuhkan kemampuan Anda untuk mindfulness, yaitu apa? Membutuhkan kesadaran diri Anda yang begitu tinggi. Kemudian yang kedua, ternyata di dalam control yourself menggunakan empati Anda juga diminta untuk punya kemampuan menggunakan kekuatan bertanya. Ya, jadi questioning skill itu menjadi sangat perlu untuk dimiliki oleh Anda, karena untuk memiliki box yang lebih baik, maka asking question kepada diri sendiri itu sangat diperlukan sekali. Dan asking question yang nanti kita gunakan itu tidak lain adalah question yang sifatnya terbuka, pertanyaan terbuka. Pertanyaan yang tentunya membutuhkan jawaban bukan sekedar ya atau tidak, tetapi membutuhkan penjelasan. Kenapa ini penting buat saya? Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya melakukan? Itu adalah jenis pertanyaan yang bersifat open-ended question. Okay. Nah, ternyata control yourself, yaitu empati, tidak cukup. Nah, untuk bisa membuat box yang lebih baik, ya, dan Anda bisa kemudian menyampaikan kepada pihak lain, maka dibutuhkan kelenturan Anda. Kelenturan di sini adalah kelenturan dalam cara pandang Anda, ya, bagaimana Anda melihat, apakah Anda bisa membelinya atau tidak, dan kemudian kelenturan di dalam bersikap. Ya, jadi kelenturan dalam bersikap ini adalah kelenturan bagaimana Anda bisa menyelaraskan perbedaan-perbedaan di dalam katakanlah tingkah laku, tindakan gitu kan ya, yang mungkin ternyata yang saya sebelumnya adalah orang yang terbiasa tidak berpikir detail ya, karena saya biasanya hanya berpikir gambaran besar saja, tetapi untuk membuat atau mendapatkan box yang lebih baik ternyata membutuhkan kelunturan saya, bahwa saya harus mau melatih diri saya untuk berpikirnya sedikit lebih detail, ya, berpikirnya lebih terstruktur, berpikirnya lebih tertata, sehingga dengan demikian untuk mendapatkan box yang lebih baik ini menjadi jauh lebih mudah. Ya, inilah yang namanya flex hati.
yaitu membutuhkan kemampuan Anda untuk fleksibel dan berempati guna bisa berbagi terkait dengan box yang lebih baik yang Anda miliki dan juga orang lain miliki. So, dengan demikian teman-teman, ada beberapa perilaku yang harus hadir di dalam diri Anda ketika Anda memutuskan untuk bisa memiliki box yang lebih baik dengan melakukan beberapa breakthrough tadi. Nah, yang Anda harus pahami dulu bahwa pada dasarnya semua orang memiliki 4 faktor kapasitas kreativitas. Artinya kalau seseorang diminta untuk bisa keluar dari box-nya, gitu, maka dibutuhkan ada 4 kapasitas yang nanti Anda bisa kembangkan. Dan itu ada di dalam diri kita semua. Hanya saja kita tidak menyadari apakah 4 kapasitas kreativitas itu sudah kita berdayakan pada tingkat yang ideal atau jangan-jangan masih idle. Nah, apa itu 4 kreativitasnya? Yang pertama adalah keterbukaan informasi. Bagaimana kita bisa menjadikan diri kita sebagai orang yang terbuka terhadap informasi. Kemudian yang kedua, kapasitas bagaimana kita bisa mengatasi ketidakpastian, ya. Karena kalau kita termasuk orang-orang yang selalu butuhnya adalah pasti, maka kita menjadi orang yang bisa jadi kemampuan mengembangkan kreativitas menjadi menjadi isu tersendiri atau menjadi tantangan tersendiri. Kenapa? Karena di era sekarang ini perubahan yang kita hadapi adalah perubahan yang sangat cepat berubahnya dan penuh dengan ketidakpastian. Nah, oleh karena itu salah satu cara untuk kita bisa keluar dari kotak kita dan bisa membuat kotak yang lebih baik, maka kemampuan mengatasi ketidakpastian itu diperlukan. Dan yang ketiga adalah kapasitas di mana keberanian kita untuk bisa menghadapi risiko dan bisa kemudian memiliki keberanian menindaklanjuti apa yang sudah kita putuskan. Dan yang keempat adalah kapasitas atau kemampuan kita untuk bisa berpikir secara seimbang yang disebut dengan brain holism. Yaitu brain holism bagi saya adalah pemikiran yang balance, yaitu pemikiran yang kita bisa memberdayakan kedua kapasitas cara berpikir kita dikaitkan dengan otak kita, yaitu otak kanan dan otak kiri. Kurang lebih seperti itu. Dan ini adalah beberapa perilaku-perilaku yang teman-teman bisa lihat, orang-orang yang katakanlah memiliki keterbukaan informasi yang cenderung rendah, digambarkan pada sisi sebelah kiri, yaitu biasanya orang-orang yang kalau di dalam berinteraksi guna membangun box yang lebih baik, biasanya kalau bicara hanya tegas, suka memaksa gitu kan ya, terus bicaranya tuh langsung saja tidak terbuka kepada kemungkinan-kemungkinan lain, atau orangnya cepat sekali judgmental, yaitu cepat mengevaluasi. Sementara orang yang kalau dalam upaya membangun box yang lebih baik, sangat terbuka sekali, bahkan terlalu terbuka, maka ingin tahunya banyak sekali, sering bertanya, terus kemudian menunjukkan minatnya yang luar biasa, dan dia bisa bertanya dengan berbagai aspek, berbagai dimensi, kurang lebih seperti itu. Nah, ini punya plus dan minus sebetulnya teman-teman. So dengan demikian ini membutuhkan business judgment Anda. Kapan Anda harus harus memiliki perilaku yang keterbukaannya tidak terlalu tinggi, atau kapan Anda perlu menunjukkan perilaku yang terbukanya cukup tinggi, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, ini juga nanti Anda bisa lihat ya. Kecenderungan tidak terbuka bisa dipakai untuk hal-hal yang apa saja supaya nanti box kita menjadi jauh lebih baik. Demikian juga untuk perilaku keterbukaan yang sangat tinggi, itu biasanya perlu kita miliki pada saat kita ingin memiliki box yang lebih baik yang seperti apa.
kurang lebih seperti itu. Bisa jadi box yang kita miliki saat ini adalah kalau dikaitkan sebagai leader adalah leader yang lambat mengambil keputusan. Bisa jadi seperti itu, gitu ya. Nah, untuk bisa memiliki box yang lebih baik, menjadi leader yang bisa mengambil keputusan secara cepat, gitu kan ya. Maka perilaku-perilaku apa saja yang nanti mesti kita mainkan di sini. Nah, ini yang membutuhkan fleksibilitasnya Anda, teman-teman. Oke, yang berikutnya adalah contoh bagaimana menguasai ketidakpastian, gitu kan ya. Jadi sebetulnya mengatasi ketidakpastian ini membutuhkan kemampuan Anda untuk bisa menerima ketidakjelasan, tetapi juga bisa mampu melanjutkannya meskipun Anda tidak mempunyai semua jawaban atas ketidakpastian itu, kurang lebih seperti itu. Nah, perilaku-perilaku yang nanti Anda bisa pahami, gitu ya. Orang-orang yang mengatasi ketidakpastiannya itu rendah, biasanya nih tampaknya itu adalah sebagai orang yang tampak formal, tampak disiplin sekali gitu ya. Semua tuh harus hitam putih gitu kan ya, nggak ada yang nggak terbiasa dengan sesuatu yang abu-abu gitu ya. Dan selalu dengan contoh, senang dengan contoh gitu kan ya. Selalu orang yang menjunjung tinggi dengan kebijakan dan peraturan dan sebagainya. Nah, padahal ketika kita dituntut untuk kreatif dan inovatif, terkadang kita harus keluar dari box kita gitu ya, menjadi box yang lebih baik. Yang lebih baiknya itu apa? Mungkin kita bisa memikirkan bahwa ternyata kebijakan yang kita hadapi bukan lagi kebijakan yang bisa mendukung dengan apa yang kita ingin capai, tetapi kebijakan itu harus dirubah, dan tentunya kemauan untuk merubah itu juga harus nanti kita miliki. Bagaimana merubahnya itu adalah juga bagian dari bagaimana kita bisa mengatasi ketidakpastian seperti itu. Oke. Nah, orang-orang yang punya kemampuan sangat menguasai ketidakpastian, biasanya dia orang yang cenderung lebih informal, lebih santai, lebih bebas gitu kan ya. Terus kemudian terkesannya tuh kalau berpikir itu banyak intuisinya gitu kan ya, sehingga logika itu kurang bermain tapi emosinya yang lebih banyak bermain gitu ya. Nah, ini juga bisa dilihat sebagai oleh orang lain itu sebagai orang yang bisa jadi punya indera keenam gitu kan ya, tapi mungkin orang lain melihatnya sebagai orang yang suka berpikirnya melompat-lompat gitu ya. Jadi cepat sekali berubahnya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi dengan demikian ini juga yang nanti bisa kita lihat gitu ya, kita bisa pahami kapan saatnya nanti menguasai ketidakpastian itu diperlukan untuk tingkat yang rendah dan kapan saya akan menggunakannya untuk tingkat yang tinggi demi upaya untuk memiliki box yang lebih baik terkait dengan tentunya konteks yang kita hadapi, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, ini kaitan dengan penguasaan ketidakpastian, sementara untuk kaitannya dengan keberanian, karena sekali lagi, ketika kita memutuskan untuk berubah, maka kita perlu menyadari dulu box yang kita miliki saat ini. Ketika kita sudah menyadari box yang kita miliki saat ini, maka kita juga akan memutuskan bahwa berubah itu perlu keluar dari box kita saat ini. Bicara keluar dari box kita saat ini, maka bisa dikatakan bahwa kita ingin punya box yang lebih baik lagi sehingga bisa sesuai atau align dengan konteks yang kita inginkan. Oke. Nah, tentunya kita perlu mengembangkan ide-ide yang kreatif. Dan ide-ide kreatif ini membutuhkan tindak lanjut. Tindak lanjut ini menggambarkan seberapa beraninya Anda mengeksekusi dari ide-ide yang Anda sudah hasilkan. Ketika Anda berani mengeksekusi dan Anda bisa melihat hasilnya, maka disitulah kemudian Anda bisa merasakan adanya inovasi. Oke. Oleh karena itu, kita juga harus bisa memahami, ya, saya ini termasuk pribadi yang penerimaan risikonya sangat rendah atau terlalu tinggi. Oke. Nah, kalau kita nggak paham, bisa jadi
ya, kapasitas kita di dalam menerima risiko apakah terlalu tinggi atau terlalu rendah, ini bisa mempengaruhi upaya kita di dalam rangka memiliki box yang lebih baik, kurang lebih seperti itu, yang sesuai dengan konteks yang nanti kita inginkan. Oke. Jadi penerimaan risiko itu menggambarkan kapasitas bagaimana kita bisa bertindak tegas meskipun kita tahu bisa jadi kita belum bisa memastikan apakah ini akan berhasil, gagal, atau mungkin melibatkan dana yang jauh lebih besar, gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, dan penerimaan risiko itu juga menggambarkan kalau Anda termasuk orang-orang yang berani mengambil risiko, maka Anda adalah orang yang secara realistik mau kemudian menindaklanjuti melakukan yang namanya pengembangan rencana-rencana. Terbiasa berpikirnya adalah berpikir antisipatif. Jadi itu udah menjadi habit Anda gitu ya. Kalau ini tidak berhasil, kira-kira alternatif kedua apa? Kalau alternatif kedua tidak berhasil, kira-kira alternatif ketiga seperti apa? Dan orang-orang yang berani menerima risiko biasanya memiliki kemauan yang tinggi untuk membuat satu komitmen gitu ya terhadap keputusan yang sudah diambil. Gitu. Mari kita lihat ya perilaku-perilaku orang-orang yang menggambarkan bahwa dia sebetulnya punya kapasitas menerima resikonya tuh rendah. Biasanya orangnya bertindak hati-hati, cari aman, kebanyakan berpikir gitu ya untuk menindaklanjuti sesuatu gitu kan ya. Terus kemudian orangnya cenderung serius gitu kan ya. Sementara sebaliknya kalau yang cukup tinggi penerimaan risikonya itu orang yang selalu berani mencoba, siap action gitu kan ya. Bahkan kadang-kadang berpikirnya di luar nalar gitu, di luar logika gitu kan ya, karena intuisinya yang begitu kuatnya gitu. Nah, sekali lagi tinggi rendahnya ini gitu kan ya, nanti yang Anda harus mainkan supaya Anda punya box yang lebih baik lagi, kurang lebih seperti itu. Nah, oke, jadi teman-teman penerimaan risiko yang rendah ternyata juga menghasilkan box yang lebih baik kalau memang penggunaannya tepat. Ya, demikian juga kalau penerimaan risikonya terlalu tinggi dan kita bisa memainkannya, itu juga bisa membantu memudahkan kita untuk membuat box yang lebih baik lagi. Nah, ternyata membuat box yang lebih baik supaya kita bisa menyelaraskan apa yang kita inginkan membutuhkan brain holism, teman-teman. Dan bicara brain holism, bicara yang sebetulnya sederhana, yaitu apa? Bagaimana kita bisa menggunakan otak kanan dan otak kiri. Saya rasa kita semua punya sudah tidak asing lagi penggunaan tentang otak kiri dan otak kanan. Tetapi yang perlu kita pahami bahwa sadari bahwa box kita saat ini bisa jadi ternyata setelah kita pahami terlalu banyak atau terlalu mendominasi penggunaan otak kirinya. Padahal untuk mendapatkan box yang lebih baik itu membutuhkan kapasitas otak kanan juga. Nah, ini juga yang nanti membuat Anda bisa mengambil keputusan kira-kira apa saja yang nanti Anda akan lakukan untuk mempunyai perilaku yang lebih baik lagi guna mendapatkan box yang lebih baik gitu kira-kira. So, dengan demikian teman-teman, penggunaan kapasitas otak Anda untuk mendapatkan box yang lebih baik yaitu adalah menggunakan bagaimana keseimbangan Anda menggunakan pemikiran divergen dan konvergen, yaitu bagaimana Anda secara seimbang menggunakan otak kanan dan otak kiri. Ketika Anda diminta untuk membangun image masa depan Anda yang Anda inginkan, kira-kira Anda ingin menjadi seorang leader yang seperti apa 6 bulan ke depan gitu ya. Nah, itu pastinya akan membutuhkan kemampuan Anda menggunakan otak kanan. Tetapi di dalam proses nanti membangun box yang lebih baik, kalau Anda mengalami kesulitan di dalam mendeskripsikan ya tentang image pemimpin yang Anda harapkan 6 bulan ke depan seperti apa,
tidak apa-apa, pahami saja, karena bisa jadi kemungkinan jarang sekali Anda menggunakan secara optimal otak kanan Anda. Mungkin di dalam kehidupan kerja atau bisnis Anda sehari-hari, Anda biasanya menggunakan banyak sekali kapasitas otak kirinya. Jadi itu prosesnya akan sangat tergantung pada kompetensi masing-masing gitu ya. Artinya ada yang kemudian bisa dengan mudah dan cepat ya mendeskripsikan, membayangkan image yang diinginkan, tapi Anda juga yang kemudian membutuhkan waktu. Sehingga dengan demikian, sebagai seorang leader, jika Anda seorang leader, maka diperlukan empati Anda terhadap anggota tim Anda ketika Anda memang tugasnya hadir untuk memfasilitasi, yaitu apa? Memfasilitasi, mengarahkan, mendorong, memandu, agar dia bisa menemukan box-nya sendiri dan agar dia bisa punya cara bagaimana membuat box yang lebih baik. Nah, itulah yang nanti Anda perlu mainkan ketika Anda bersama dengan tim Anda ingin sama-sama memiliki box yang lebih baik lagi. Kira-kira seperti itu, teman-teman. So, ini adalah perilaku-perilaku yang kalau orang kebanyakan otak kiri biasanya banyak berpikir kalau buat saya, dan orientasinya biasanya terbiasa dengan memikirkan pekerjaan. Kalau berbicara atau berpikir cenderung terstruktur gitu ya, logis, sementara yang otak kanan tidak seperti itu. Biasanya lebih banyak spontanitasnya gitu kan ya. Kalau bicara kadang-kadang suka lompat-lompat gitu kan ya, tiba-tiba ada ide, kemudian dia cepat sekali mengungkapkannya dan kemudian segera menindaklanjutinya, seperti itu biasanya kurang lebih. Sehingga kadang-kadang ini kembali lagi, faktor komunikasi sangat mempengaruhi. Kalau kita sebagai seorang leader gitu ya, terus mencoba membantu anggota tim kita di dalam memiliki box yang lebih baik, tetapi komunikasi kita tidak persuasif, maka kecenderungan kita di dalam membantu mereka membangun box yang lebih baik, itu biasanya komunikasi kita syarat dengan judgmental. Pasti kita akan mengkritisasi anggota tim kita akan punya penilaian tersendiri, kita akan biasa memberikan cap atau labeling. Nah, ini yang hati-hati, karena itu tadi saya bilang bahwa fleksati, kemampuan Anda nanti mempersuasi gitu ya, fleksibilitas dan empati menjadi sangat penting sekali untuk membantu orang lain memiliki box yang lebih baik, bahkan membantu diri Anda untuk memiliki box yang lebih baik. Oke, so Mas Novian, kita sudah di ujung paparan gitu kan ya. Jadi kita bisa simpulkan gitu kan ya bahwa bicara think out of the box sebetulnya menggambarkan bahwa kunci dari suatu perubahan itu adalah mindset. Jadi the box itu bisa mendeskripsikan secara nyata atau tidak nyata model dari pikiran kita yang tidak kita sadari, dan ternyata pikiran kita itu penuh dengan kebiasaan gitu ya. Dan pikiran itu yang digambarkan oleh box kita itu adalah pikiran atau mindset saat ini gitu. Yang kalau nanti kita sadari sebetulnya itu akan memudahkan kita untuk mengembangkan suatu ide gitu ya, yang sehingga pengembangan ide menjadi lebih mudah dan lebih nyata untuk diaplikasikan gitu. Terus dengan menyelaraskan batasan-batasan dari pikiran kita dengan gambaran atau tujuan yang kita sudah ciptakan, maka ini sebetulnya sudah menjadi awal langkah yang baik buat kita untuk mudah untuk mudah dan punya peluang untuk berubah gitu. Jadi dengan demikian kreativitas dan inovatif sebetulnya membutuhkan model nyata pola berpikir saat ini gitu ya. Jadi kita perlu sekali memahami pola berpikir kita saat ini yang sering tadi kita sebutkan dari awal sampai sekarang adalah box kita saat ini, kemudian kemampuan kita untuk mengeksplorasi bagaimana box kita, bagaimana kita berpikir, terus kemudian membutuhkan kita untuk meluangkan waktu secara berkualitas, karena untuk memiliki box yang lebih baik ternyata membutuhkan self refleksi ya, dan juga membutuhkan
kemampuan dan kemauan untuk mendiskusikannya dengan yang lainnya, sehingga dengan demikian kita juga bisa mudah mengaplikasikan gambaran berpikir masa depan dan tujuan yang kita inginkan. Nah, ini juga membutuhkan kemampuan mengidentifikasi langkah-langkah yang akan diambil ya, supaya kita bisa mudah menciptakan model yang kita inginkan, model box yang kita inginkan gitu ya. So, teman-teman, bahwa di dalam proses think out of the box seperti yang tadi saya sampaikan membutuhkan 4 kapasitas kreativitas yang tidak lain adalah satu adalah keterbukaan informasi, kedua adalah mengatasi ketidakpastian, ketiga adalah keberanian untuk menerima risiko, dan keempat adalah bagaimana secara seimbang bisa berpikir think out ataupun think back in gitu ya, berpikir secara divergent atau berpikir secara convergent. So, dengan demikian teman-teman sekalian, box ini tidak lain adalah digunakan untuk memfasilitasi supaya solusi-solusi yang diharapkan untuk bisa memiliki box yang lebih baik itu bisa dimunculkan dengan cara yang lebih kreatif dan memiliki rencana tindak lanjut yang nyata. Dan ini bisa digunakan untuk oleh siapa saja, apakah untuk keperluan konteksnya membangun leader yang lebih efektif, konteksnya untuk menyelaraskan perubahan, konteksnya membangun tim, konteksnya untuk katakanlah untuk memunculkan pengambilan keputusan yang kreatif, dan ini adalah bagian dari bagaimana kita menggunakan cara-cara yang kreatif. Demikian Mas Novian, mudah-mudahan sharing kita bisa memberikan insight atau kesadaran baru, ataupun sesuatu yang sudah disadari tetapi dengan pertemuan ini mungkin kesadaran itu jauh lebih kuat dan pada akhirnya bisa memiliki keyakinan atau mungkin harapan-harapan positif untuk memiliki cara berpikir yang lebih baik lagi dan lebih baru lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.